Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM semakin dekat semakin hebat. Tiwi Gapi hadir di program Dialog Bercahaya hari Jumat 24 Januari 2025. Dan Tiwi kedatangan narasumber. Halo, selamat siang untuk Bapak Komandan Kodim 0703 Cilacap. Beliau adalah Bapak Letkol Infantri Andi Yuliasi SEMIP. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Tiwi. Selamat pagi Bapak. Pagi. Siap, tetap semangat. Tetap semangat. Sehat Bapak, kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi tema kita adalah penerimaan menjadi prajurit TNI AD gratis ya Bapak ya? Betul. Iya. Pak Komandan, monggo bisa dijelaskan Bapak tentang ini Pak, penerimaan menjadi prajurit TNI AD gratis, tis, berarti tidak ada pungutan biaya sepeser pun. Ya, betul. Iya. Baik, terima kasih Mbak Tiwi. Saya menyapa dulu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar setia Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya dengan Letnan Kolonel Infantri Andi Yuliasi, Komandan Kodim 0703 Cilacap, berkesempatan untuk melaksanakan podcast dengan Mbak Tiwi. Iya Bapak. Dari Radio Bercahaya FM. Jadi kami perlu menjelaskan kepada pendengar setia Radio FM bahwasanya penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat itu adalah gratis. Mulai dari tahap awal sampai dengan tahap akhir tidak dipungut biaya sama sekali. Tidak dipungut biaya sama sekali. Ya, jadi kenapa ini dilaksanakan? Karena kita satu untuk memperbanyak animo putra-putri yang ada di Kabupaten Cilacap untuk mengabdikan diri sebagai prajurit TNI Angkatan Darat untuk berbakti kepada negara dan bangsa. Itu Mbak Tiwi. Iya, nah ini jadi semuanya ya Pak Dandim ya boleh berkesempatan untuk menjadi TNI AD. Boleh, semua putra-putri Indonesia. Semua putra-putri Indonesia berkesempatan untuk itu. Syaratnya apa ini Pak yang mungkin syarat penerimaannya seperti itu? Untuk syarat-syarat menjadi prajurit TNI Angkatan Darat, kita TNI Angkatan Darat itu membuka beberapa sekolah. Yang pertama ada sekolah calon tamtama, yang kedua ada sekolah calon bintara, yang ketiga ada Taruna Akademi TNI, yang keempat ada sekolah PAPK TNI, yang terakhir ada perwira PSDP TNI. Ini ada beberapa yang bisa kita masuk melalui rekrutmen TNI ini. Nanti untuk jadwalnya itu beda-beda Mbak. Jadi tidak serentak dia, tapi dalam tiap tahunan itu pasti ada gelombang-gelombang yang penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat Mbak. Iya Bapak. Perbedaannya antara tadi yang Pak Dandim sudah sebutkan Tamtama, Bintara, sama Taruna Akademi dan yang lain, itu perbedaannya apa ini Bapak? Perbedaannya Pak, biasanya kalau untuk Tamtama itu dia sekolah calon tamtama. Nah, itu biasanya atau memang itu digelar seleksinya itu dalam setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Ya, gelombang pertama dan gelombang kedua. Itu seluruh jajaran Kotama Ops atau Kodam yang ada di Indonesia. Kemudian kalau untuk sekolah Bintara itu dia dalam setiap tahun hanya ada 1 gelombang. Nanti kalau dia diterima, pangkatnya adalah Sersan 2 dan siap ditempatkan di seluruh penjuru Nusantara. Kemudian yang ketiga adalah Taruna Akademi TNI, itu juga program rutin yang setiap tahun sekali Mbak. Sekali. Kemudian termasuk juga PAPK TNI, juga sekali dalam setahun. Dan pangkatnya begitu mereka selesai pendidikan itu Letnan 2. Letnan 2. Ya. Baik, Bapak, karena ini juga dialog interaktif, jadi masyarakat juga ikut bergabung, Bapak. Sudah Boleh. Banyak masyarakat yang sudah ikut bergabung, karena TV juga post gitu ya, jadi banyak sekali. Kita simak dulu ya Pak ya, sebentar baik. kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dandim. Saya Asifa dari SMA Negeri 2 Cilacap. Ingin bertanya, untuk wanita berapa sih tinggi badan minimal
kuat memenuhi syarat jadi TNI AD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyifa dari SMA Negeri 2 Cilacap, Bapak. Baik, untuk adik Asyifa dari SMA Negeri 2 Cilacap, terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Untuk prajurit wanita karir TNI, sesuai dengan pertanyaan adik tadi, itu minimal untuk tinggi badannya adalah 157 cm, Dek. 157 yang wanita ya, Bapak? Yang wanita. Iya. Kalau yang pria, Bapak? Kalau yang pria minimal 163 cm. 163 perbedaannya. Ya. Kalau yang wanita 157, Ya. yang pria 163. Betul. Iya. Ada lagi pertanyaannya sebentar, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Luki Saputra dari SMP Negeri 2 Kedungreja. Izin bertanya, Monggo. syarat silakan. masuk TNI Angkatan Darat apa saja? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu Pak, dari SMP Negeri 2 Kedungreja. Syarat menjadi TNI Angkatan Darat apa saja ini, Bapak? Baik, terima kasih, Dek. Jauh-jauh dari Kedungreja ya, Iya, luar benar, biasa Bapak. semangatnya. Dandi menjawab, untuk persyaratan untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat itu ada beberapa item. Yang pertama adalah mulai dari persyaratan administrasi. Di situ kita harus menyiapkan, yang pertama adalah satu, akte kelahiran, yang kedua KTP calon, yang ketiga KTP orang tua atau wali, kemudian kartu keluarga, ijazah SD sampai dengan pendidikan umum terakhir, kemudian ada SKCK dari kepolisian. Kemudian bagi adik-adik putra-putri yang memiliki wali, berarti nanti harus membawa surat akte perwalian dari pengadilan kalau kita menggunakan wali. Ya, kemudian berikutnya seperti biasa pas foto 4x6 sebanyak 20 lembar. Kemudian memiliki kartu BPJS yang aktif, kemudian formulir pendaftaran online. Nah, di samping persyaratan administrasi tadi, nanti juga akan ada persyaratan-persyaratan umum sesuai dengan sekolah yang akan kita tempuh. Contoh, kalau kita menempuh pendidikan Bintara, berarti yang pertama adalah, tapi hampir sama rata-rata, baik dia perwira karir maupun dari Taruna Akademi TNI, PSDP, Tamtama, itu untuk persyaratan umumnya itu hampir sama. Yang jelas pertama adalah warga negara Indonesia. Ya, Nah, Bapak. Tapi kalau misalkan ada blasteran nih, Bapak, misal ibunya Indonesia, bapaknya luar negeri, seperti itu bagaimana? Boleh. Tidak masalah, karena nanti pasti akan ada penjelasan lebih lanjut. Nah, yang kedua adalah persyaratannya yang jelas kan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba. Kemudian pendidikan umum minimal tingkat SMA, madrasah aliyah, SMK. Kemudian usia paling muda pada saat menempuh pendidikan itu adalah 17 tahun 9 bulan. Dan paling tua pada saat dibuka pendidikan itu adalah 22 tahun. 22 tahun. Ya, kemudian tidak mempunyai catatan kriminal, tinggi badan minimal tadi yang saya sampaikan ya. Kalau yang pria 163, kalau yang wanita 157 cm. Kemudian tidak berkacamata, tidak sedang kehilangan hak untuk menjadi prajurit, tidak bertindik, Mbak, bertato atau bekas tindik dan tato. Itu tidak boleh. Tidak boleh ya. Kalau nih, buat adik-adik mungkin ya, kalau mau melakukan tindik atau tato dipikirkan terlebih dahulu. Gitu, betul, ya, tidak boleh bertato karena kita menjadi abdi negara harus menjadi teladan. Iya, Bapak. Kemudian bersedia, Mbak, bersedia untuk menjalani ikatan dinas pertama minimal 10 tahun. 10 tahun. Ya, nanti kalau sudah berdinas selama 10 tahun, kalau mengakhiri karirnya di TNI Angkatan Darat itu boleh secara administrasi. Kemudian tadi memiliki kartu BPJS. Itu, Mbak, yang perlu kami jelaskan untuk persyaratannya ya, itu. Kalau misal salah satu persyaratan tersebut tidak terpenuhi, bagaimana ini, Bapak? Kalau salah satu persyaratan yang dituangkan dalam ini tidak terpenuhi, berarti calon tersebut dia akan gagal di tahap
administrasi. Ya, iya. jadi tidak memenuhi syarat gitu, Pak. Baik, kalau tahapannya setelah tahapan seleksi administrasi ini misal sudah lulus gitu ya Bapak, tahapan berikutnya lagi apa yang dilalui oleh pendaftar ini Bapak? Ya, baik Mbak Tiwi yang selalu bersemangat. Ya. Kemudian untuk tahapan seleksi yang pertama adalah mulai dari pendaftaran. Nanti pendaftarannya kan online, udah ada di websitenya online. Kemudian nanti setelah pendaftaran online baru kita melengkapi persyaratan, baik persyaratan umum atau persyaratan khusus tadi. Nah, setelah itu nanti tim Agendam masing-masing Kotama akan memeriksa kelengkapan arsip administrasi kita. Begitu nanti mereka semua terpenuhi secara administrasi, nanti mereka akan menerima jadwal pemanggilan untuk melaksanakan tahap berikutnya. Tahap berikutnya itu mulai nanti tahap seleksi kesehatan. Kesehatan itu ada kesehatan umum dan kesehatan khusus. Setelah dinyatakan nanti lulus tahap kesehatan, nanti mereka akan melaksanakan seleksi tahap psikologi, Mbak, untuk mencari potensi diri. Mencari potensi diri, tahap psikologi itu ada beberapa baterainya yang akan diujikan. Kemudian setelah tahap itu selesai, baru nanti ada tahap berikutnya adalah tahap jasmani, Mbak. Jasmani biasa yang yang diseleksi yang pertama adalah mulai dari kesegaran jasmani A, kesegaran B, termasuk renang di dalamnya. Setelah tahap itu selesai dan sudah ada indeks berapa batas minimum kelulusan, baru mereka nanti akan melaksanakan seleksi potensi akademik. Pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pengetahuan umum dan pengetahuan khusus, Mbak. Semua itu selesai dilaksanakan oleh calon-calon putra-putri kita, nanti baru terakhir adalah akumulasi, Mbak. Namanya biasa di kita itu pantohir, pantauan akhir untuk menentukan lulus atau tidaknya calon kita yang mendaftar ini, Mbak. Berapa lama ini dari seleksi pendaftaran sampai selesai nanti dipantohir, Bapak, kurang lebihnya? Kurang lebih sekitar 2 bulan, Mbak. 2 bulan ya, Bapak ya, 2 bulan. Tahapan pendaftarannya. Iya. Iya, baik. Baik, jadi itu tadi warga bercahaya ini juga ada kesehatan. Ternyata kalau pakai kacamata berarti nggak bisa ya Bapak ya? Tidak bisa, Mbak. Kalau pakai kacamata ternyata nggak bisa. Nah makanya sekarang ini adik-adik mungkin ya yang masih kecil yang suka HP-an gitu Bapak, atau lihat TV yang terlalu dekat atau baca bukunya terlalu dekat, sekarang sudah mulai harus dikurangi gitu ya. Betul. Bapak ya. Betul, karena besok mau cita-cita jadi apa? Jadi TNI Angkatan Darat gitu kan Pak. Nah nggak boleh pakai kacamata adik-adik ini ya ternyata ya. Terus ada tes kesehatannya ini umum dan khusus. Umumnya yang bagaimana, khususnya yang bagaimana ini Pak? Biasa kalau untuk kesehatan umum itu mulai dari tensi, kemudian berikutnya adalah tes mata, kemudian kesehatan umum lah Mbak, kemudian gigi, kemudian terkait juga dengan varises, kemudian jantung, kemudian telinga, hidung. Jadi semua kita semuanya akan sehat, ya. Pantas TNI Angkatan Darat semuanya sehat-sehat, buger-buger, seger-seger ya Pak. Mbak. Iya, karena dari nanti, awal ya Pak ya sudah sehat. Disiapkan dan diseleksi dengan sedemikian rupa sehingga nanti menghasilkan prajurit-prajurit yang berkualitas dan berkarakter, Mbak. Iya, gitu. Berarti ini Pak Dandim harus sudah bersosialisasi dari yang TK-TK Pak. Ada TK harus sudah disosialisasikan Pak. Iya, biar nanti tahu kan biasanya cita-cita dari TK ya Pak, ditanya cita-citanya apa gitu kan. Nanti ada yang jadi ini, ada yang jadi itu, sampai SD, SMP harus disosialisasikan berarti. Betul, ini Pak, untuk persiapannya karena panjang ya Pak. Betul. Baik. Ternyata ada tes kesehatan itu, lalu psikologi. Kalau yang psikologi ini tesnya apa nih Pak? Mungkin nih adik-adik yang mendengarkan kan nanti, wah aku mau daftar nih, sekarang persiapan nih gitu. Kalau untuk tes psikologi itu kan untuk mencari bakatnya, potensi dari para calon. Cocok nggak dia menjadi prajurit ini, ya kan? Nah itu nanti akan tertuang di hasil dia seleksi. Biasanya itu kan ada potensi bakat, kemudian bagaimana kebiasaan dia keseharian itu. Kalau tes psikologi itu tidak bisa dibohongi Mbak, karena itu kan terkait dengan kejiwaan. Gitu Mbak. Sehingga nanti menghasilkan
prajurit-prajurit yang berjiwa besar, prajurit yang berkarakter dan berintegritas untuk mempertahankan NKRI, Mbak. NKRI, iya. 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap, Tiwi Gapi hadir. Kita masih di dialog ngopi, ngobrol pagi, inspiratif dan informatif bersama beliau Bapak Komandan Kodim 0703 Cilacap, Bapak Letkol Infantri Andi Yuliazi SM SEMIP. Dan tema kita adalah penerimaan menjadi prajurit TNI AD gratis. Bapak, kalau menjadi prajurit TNI AD itu adalah merupakan kebanggaan tersendiri ya Bapak ya, untuk kita sebagai warga negara Indonesia yang mengemban tugas untuk negara kita tercinta ya Bapak ya. Betul. Jadi tugas-tugasnya TNI AD itu apa saja sih Pak yang tadi kita terpotong itu Bapak? Kalau tugas TNI Angkatan Darat itu yang pertama adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Satu, menegakkan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah menegakkan keutuhan wilayah, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala ancaman, Mbak. Itulah tugas pokok TNI, Mbak. Iya, luar biasa sekali ya Bapak ya. Jadi bisa disebut pahlawan gitu ya Pak ya. Pahlawan kita sebenarnya TNI ya Pak ya. Iya, jadi membela NKRI seperti itu. Dan ini ada pertanyaan-pertanyaan lagi Bapak, karena Tiwi juga post di sosmed. Sebentar kita dengarkan ya Pak. Iya, baik Mbak. Ini ya. Halo, selamat pagi Pak Komandan Kodim 0703 Cilacap. Selamat pagi. Izin bertanya, bagaimana alur pendaftaran TNI AD gratis dari awal hingga selesai? Terima kasih. Terima kasih. Yang tadi kayaknya sudah dijawab ya Bapak ya. Kalau alurnya tadi sudah dijawab. Iya. Ini memang dari tadi SMA Negeri 2 sama SMP Kedung Reja. Betul. SMP 2, iya. Dan ini ada dari Adipala Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi ngopi bercahaya Bapak Dandim dan Mbak Tiwi Gupi. Maaf mau bertanya, untuk mendaftar menjadi prajurit TNI itu persyaratannya apa saja? Terus harus mulai pendaftarannya kapan? Oh, mungkin mulai pendaftarannya saja Bapak. Karena yang tadi persyaratannya sampun. Iya ya Bapak Dimas ya yang ada di Adipala. Iya, monggo Bapak. Baik, untuk seluruh pendengar setia Radio Bercahaya FM Cilacap, sebagai informasi untuk pendaftaran penerimaan prajurit TNI, yang pertama adalah untuk Tamtama Prajurit Karir TNI Angkatan Darat gelombang 1 tahun anggaran 2025, itu pendaftaran sudah dibuka Mbak. Itu mulai secara online ya Bapak. Mulai tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan 29 Januari nanti 2025. Pendaftarannya dilaksanakan secara online di website rekrutmen. Websitenya adalah https://rekrutmen.mil_id_ID_1. Itu adalah website resmi rekrutmen kita. Kemudian sebagai informasi juga untuk Taruna Akademi TNI, itu nanti informasinya pendaftaran akan dibuka di bulan Maret 2025 Mbak. Kemudian untuk perwira prajurit karir TNI, itu pendaftarannya nanti akan dibuka di bulan September 2025. Itu Mbak, sebagai informasi kepada putra-putri kita, khususnya adik-adik yang ada di Cilacap, sebagai informasi untuk penerimaan prajurit TNI tahun 2025 Mbak. Iya, itu tadi Pak Dimas yang ada di Adipala ya, jawaban dari beliau Bapak Dandim. Iya, jadi untuk sekali lagi ya Bapak ya, yang ditegaskan kepada masyarakat Kota Cilacap itu kan tidak ada calo berarti ya Bapak. Jadi gratis tis gitu. Betul. Ya Pak ya. Pendaftaran sampai mulai seleksi sampai masuk sampai keterima, terus juga pendidikan. Kalau proses pendidikannya itu bagaimana Bapak? Tadi kan sebenarnya sudah disinggung, cuman masyarakat mungkin lebih spesifik lagi. Kalau masuk jadi anggota Tamtama nanti pendidikannya berapa lama, terus apa saja gitu Bapak, mungkin pendidikan yang dilakukan seperti itu. Baik Mbak Tiwi, untuk apabila kita nanti sudah memasuki masa pendidikan,
itu jenjang waktunya itu berbeda-beda. Kalau pendidikan tamtama itu nanti saya ulangi, untuk pendidikan tamtama dengan Bintara, mereka nanti akan menempuh pendidikan di rindam-rindam yang ada di Kotama Ops TNI Angkatan Darat, di Kodam-Kodam. Kalau untuk wilayah Jawa Tengah, nanti mereka akan menempuh pendidikan itu di Rindam 4 Diponegoro yang ada di Magelang. Kalau untuk secatanya ada di Gombong, Mbak. Kemudian kalau adik-adik nanti mereka mendaftarnya Taruna Akademi TNI, khususnya Akademi Militer, mereka nanti akan menempuh pendidikan di Akademi Militer Magelang, Gunung Tidar. Itu selama kurang lebih 4 tahun, Mbak. Itu. Kemudian kalau untuk PAPK TNI juga, pendidikannya nanti mereka akan menempuh di Akademi Militer di Magelang, kurang lebih sekitar 9 bulan, Mbak, untuk PAPK TNI. Khusus untuk PAPK TNI itu ada persyaratan khusus, mereka adalah dari ijazah kuliah, Mbak. Bisa D4, bisa S1, S1 profesi atau S2, Mbak. Itu persyaratan khususnya kalau PAPK TNI, karena perwira prajurit karir TNI. Bisa di TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, atau TNI Angkatan Udara, Mbak. Iya. Itu perbedaannya, Mbak. Itu perbedaannya ya Bapak ya. Ini kayaknya ada yang ikut bergabung lagi lewat voice note Bapak, kita simak. Baik. Mohon izin Pak Dandin. Saya Zakia dari Laban. Cita-citaku jadi TNI. Syaratnya apa aja ya Pak Dandin? Makasih. Saskia dari Jalan Laban, Pak Dandim. Ya, ini dari TK Hang Tua, Bapak. Iya. Iya, kalau TK Hang Tua itu miliknya TNI Angkatan Laut, Bapak. Iya, betul. Yang ada di Jalan Abiasa. Betul. Iya, Saskia tadi cita-citanya mau jadi TNI, Bapak. Iya, syaratnya apa saja? Tapi tadi Bapak sudah menyebutkan syarat-syaratnya yang banyak sekali itu, Adek. Iya, terus juga Adek harus mempersiapkan kayaknya memang mulai dari TK ya, Pak. Terus ada lagi nih Bapak, ini juga masih dari TK Hang Tua, Bapak. Selamat pagi Pak Dandi. Nama saya Mika dari Langkap. Cita-citaku jadi TNI. Syaratnya apa saja? Makasih. Iya, terima kasih. Sama ya Mbak ya. Syaratnya apa saja lagi ya Bapak ya? Baik syaratnya. Terus ada dari Mbak Dina Osa, coba kita dengarkan sebentar. Halo Mbak Etika, Mbak Tiwi Kapi, dan juga halo juga kepada Bapak Letkol Andi Yuliazi. Saya Dina Osa mau menanyakan nih, yang pertama, berapa maksimal atau minimalnya masuk untuk menjadi prajurit TNI AD? Dan yang kedua, berapa sih tinggi badan maksimalnya? Terus yang ketiga, berapa lama pendidikannya? Dan yang keempat, yang penting nih, kalau kita sudah, anak kita misalnya atau saudara kita, teman kita sudah kita infokan itu untuk masuk jadi prajurit TNI AD itu, kira-kira ini langsung disalurkan untuk disalurkan untuk bisa langsung bekerja jadi prajurit atau gimana nih? Apa ada proses tahap-tahapnya lagi atau gimana? Mohon bantuannya dijelaskan, dan maksudnya bantu jawab kayak gitu ya. Baik. Begitu pertanyaan saya. Terima kasih pada Mbak Tikap dan juga Bapak Letkol Andi Yuliasi untuk jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dina Osa. Monggo Bapak. Tadi kalau tinggi badan dan lain-lain sudah dijawab tadi ya. Berarti ini Bapak mungkin karena masyarakat biasanya tidak mudeng. Apakah nanti kalau sudah lulus mendaftar itu langsung kerja gitu mungkin ya Bapak? Padahal ada pelatihan, ada pendidikannya gitu ya Bapak ya. Ada pendidikannya dulu Mbak Dina Osa yang harus ditempuh. Kalau sudah pendidikan langsung penempatan atau bagaimana itu Bapak? Betul. Baik Mbak Dina Osa yang bercahaya.
Ya, kami tambahkan untuk begitu kita dinyatakan lulus, maka dari itu kita nanti akan menempuh pendidikan sesuai dengan, kalau untuk prajurit karir wanita itu dia hanya ada untuk bintara dan perwira, Mbak. Tidak ada tamtama. Kemudian kalau bintara nanti akan menempuh pendidikan kurang lebih selama 6 bulan. Setelah 6 bulan nanti baru mereka akan menempuh pendidikan kecabangan sesuai dengan hasil psikologinya di kecabangan yang ada di Angkatan Darat masing-masing. Kalau dia prajurit wanita, berarti dia nanti akan menempuh pendidikan di Pusdikkoat yang ada di Bandung selama kurang lebih 6 bulan. Setelah mereka dinyatakan lulus menempuh pendidikan 6 bulan, nanti mereka akan ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya di persyaratan umum itu tertuang di situ siap ditempatkan di mana saja di wilayah NKRI, Mbak. Itu. Berarti sebelum mungkin nanti ditempatkan di kodim-kodim gitu ya, Pak ya. Mereka Betul. harus siap dulu ditempatkan di mana saja gitu. Betul, ya, Pak. Mbak. Ya? Itu penempatannya selama 10 tahun, Bapak, atau selama berapa waktu lama mereka penempatan dulu, nanti habis itu langsung ditempatkan lagi di tempat yang sekarang, misal seperti di daerah. Daerah baik gitu, Mbak. Baik pendengar setia Radio FM Bercahaya, untuk penempatan prajurit TNI Angkatan Darat itu sudah ada aturannya, Mbak. Jadi setiap prajurit TNI itu maksimal dia berdinas di satu satuan itu selama 2 tahun. Setelah dia berdinas 2 tahun di satuan itu, dia bisa untuk mengajukan pindah satuan setelah dia berdinas 2 tahun. Itu, Mbak. Kalau yang 10 tahun itu adalah persyaratan ikatan dinas. Jadi begitu dia dilantik menjadi prajurit TNI Angkatan Darat, itu yang bersangkutan tidak boleh pensiun dini atau mengakhiri masa dinasnya di bawah 10 tahun. Setelah 10 tahun, kalau dia mau berdinas di tempat lain atau pensiun dini, itu di persyaratan Angkatan Darat itu diperbolehkan, Mbak. Itu, Mbak. Kalau TNI Angkatan Darat itu pensiunnya berapa, usia berapa, Bapak? Kalau untuk prajurit TNI Angkatan Darat, itu masa pensiunnya itu kalau dia di strata tamtama dengan bintara, dia pensiunnya di umur 53 tahun, Mbak. 53 tahun. Kalau dia perwira, Mbak, perwira dia pensiunnya di umur 58 tahun, Mbak. Itu, Mbak. Kalau perwira 58 tahun. Betul, ya, Bapak? Mbak. Ya, baik. Ada penanya lagi nih, Bapak. Halo, selamat pagi Pak Komandan Kodim 0703 Cilacap. Selamat pagi. Izin bertanya, bagaimana alur pendaftaran TNI AD gratis dari awal hingga selesai? Terima kasih. Terima kasih. Ya. Tapi tadi sudah dijawab ya, Ya. Bapak. Baik. Ada lagi, Bapak, tapi ini lewat ketikan. Selamat pagi, Bapak Komandan. Sebagai masyarakat awam, mohon penjelasannya terkait dengan tamtama prajurit karir yang saat ini sedang dibuka pendaftarannya. Iya. Yang kedua, selama ini masyarakat terpukau pada stigma bahwa pendidikan TNI sangat ketat dan keras, terutama dalam pelatihan fisiknya. Betul. Sehingga banyak orang yang takut untuk mencoba mendaftar sebagai calon prajurit. Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik. Iya. Baik. Mbak Judi ini di Hong Kong, Bapak. Iya. Tapi alamatnya di Gatsu dan Iya. anaknya ada yang cowok Iya. lagi bujang Baik, gitu. terima kasih atas pertanyaan yang bagus. Jadi masyarakat putra-putri Kabupaten Cilacap khususnya tidak perlu takut, Mbak. Tidak perlu takut untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat karena kurikulum pendidikan semuanya itu sudah terukur. Sudah terukur secara baik, sudah dihitung secara baik, sehingga tidak ada yang perlu ditakutin karena semuanya itu sudah berdasarkan dengan perkiraan dan sudah sesuai dengan standar operasi yang diberlakukan. Sehingga putra-putri kita kalau masuk TNI jangan takut karena
sudah ratusan ribu prajurit TNI Angkatan Darat yang selesai menempuh pendidikan. Faktanya mereka lebih sehat-sehat, lebih bagus-bagus. Jadi tidak perlu takut, karena semuanya itu pasti bisa kita lewatin, karena semuanya sudah terukur, sudah sesuai dengan SOP yang ada di kurikulum pendidikan, Mbak. Gitu. Kalau misalkan ini maaf untuk ada yang punya penyakit asma misalnya Pak ya, Betul. bawaan dari lahir misal gitu Pak, itu kan susah ya Pak ya kalau misalkan harus lari misal dengan Betul. jarak yang jauh, itu bagaimana untuk mensiasatinya gitu Pak, supaya tapi aku cita-citanya kepengen jadi TNI AD gitu, gimana Bapak? Baik, Mbak. Mungkin. Tadi udah kami sampaikan bahwa di persyaratan umum itu kan ada namanya kesehatan umum, Mbak. Pemeriksaan kesehatan umum. Di situ nanti yang bisa memutuskan adalah tim dokter yang melaksanakan seleksi. Kenapa prajurit TNI Angkatan Darat diseleksi, Mbak? Karena memang beban tugasnya kan untuk mempertahankan keutuhan wilayah. Jadi memang harus dibutuhkan prajurit yang berjasmani baik, berkesehatan baik, berjiwa baik, sehingga dia mampu untuk melakukan tugas-tugas untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI. Itu sebenarnya tujuannya, sehingga nanti kita memperoleh prajurit yang berkualitas dan berintegritas, Mbak, siap untuk mengabdikan diri kepada Angkatan Darat, bangsa dan negara, Mbak. Iya. Berarti kalau yang sudah diterima berarti itu sudah perfect banget gitu ya Pak ya, sudah lolos semuanya gitu ya Pak ya. Iya. Kalau yang sekarang ini kan biasanya ada yang seperti ini bikin VT. Daftar ini tahun ini gagal gitu, besok daftar lagi, alhamdulillah diterima gitu. Apa yang membuat yang pendaftaran pertama itu gagal dan yang kedua diterima gitu? Mungkin apa faktornya yang harus diperbaiki gitu Bapak? Oh, baik, Mbak. Jadi kan banyak kalau memang dia memang pengen jadi prajurit TNI Angkatan Darat, kalau dia seleksi tahap pertama atau daftar tahun ini misalnya, dia tidak lulus, dia kan akan tahu nanti, Mbak, di mana dia kekurangannya. Di mana dia kekurangannya, apakah di kesehatan, apakah di kemampuan jasmani, atau di psikologi. Karena semua yang diseleksi itu bisa dipelajari, bisa diketahui, karena penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat sekarang kan terbuka, Mbak. Jadi diberitahu kamu kurangnya di sini, sehingga kalau dia mau mencoba lagi tahun depan, dia harus menyiapkan dirinya lebih baik lagi. Yang sudah baik dipertahankan, ditingkatkan, yang belum baik, yang kurang baik, dia harus menyiapkannya lebih baik. Contoh misalnya giginya berlubang, Mbak. Kan ada batasnya. Berarti kalau sudah tahu gigi yang berlubang, berarti dia tahun depan ya mungkin ditambal. Itu contohnya. Contoh berikutnya di bidang kejasmanian, dia katakanlah larinya kurang, berarti dia tidak lulus karena lari. Berarti dia tahun depan harus menyiapkan dirinya bagaimana dia untuk membina fisiknya sehingga dia bisa lebih baik. Makanya ada kalanya tes pertama langsung lulus, ada kalanya juga adik-adik kita yang kedua, yang ketiga. Yang penting tidak boleh melebihi batas umur tadi, minimal 17 tahun 9 bulan, maksimal 20 tahun, Mbak. Kalau jendang itu masih bisa masih bisa kita daftar, itu Mbak. Syaratnya adalah kalau gagal pertama, coba lagi betul, sampai try again, betul, pantang menyerah, itu Mbak. Betul. Bapak, kalau ini ditekankan lagi, jadi masyarakat silahkan untuk orang tua juga nggak usah khawatir, karena jangan khawatir kalau anak saya nanti kalau daftar jadi TNI berarti nanti latihan fisiknya terlalu ketat kayak tadi Mbak Osa yang disampaikan. Gak usah khawatir, berarti sudah terukur. Tadi Mbak Judi yang bertanya ya. Betul. Berarti sudah terukur gitu ya Pak. Sudah ya? terukur, sudah sesuai dengan kurikulum pendidikan. Iya, terus ada lagi masyarakat yang isu-isu yang beredar di masyarakat, kalau daftar jadi TNI mah harus siap-siap duit banyak gitu. Berarti enggak ya Pak ya? Itu. Ya, ini yang perlu saya tegaskan ulang, Mbak ya. Jadi penerimaan prajurit TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, itu tidak dipungut biaya sama sekali. Sampai berakhir sampai jadi TNI-nya berarti nggak ada pungutan. Mulai dia mendaftar sampai nanti dilantik, itu tidak dipungut biaya sekecil apapun. Ini sudah ditegaskan oleh Bapak Panglima TNI termasuk Bapak Kasat, bahwa penerimaan prajurit TNI dari tahun ke tahun, dari dulu sampai sekarang itu gratis untuk pemuda-pemudi Indonesia. Kalau ada
oknum atau calo baik dari TNI atau di luar TNI yang mengiming-iming bahwa lulus dengan sekian, itu jangan dipercaya. Itu adalah oknum dan calo. Kalaupun ada, tolong dilaporkan kepada kita, khususnya di Cilacap, bisa ke Kodim 0703 Cilacap. Bagi putra-putri kita kalau mau masuk menjadi prajurit TNI, intinya apa? Siapkan dirinya dengan baik dan bisa untuk berkoordinasi dengan Kodim Cilacap. Apa saja persyaratannya, gimana cara pendaftarannya, kita Kodim 07 terbuka untuk mengajak putra-putri khususnya adik-adik di Cilacap untuk mengabdikan diri sebagai prajurit TNI Angkatan Darat, Mbak. Iya, kalau misalkan ada oknum yang memang menggunakan kesempatan itu ya Bapak ya untuk meraup keuntungan sendiri gitu, apa sih sanksinya itu Bapak? Sanksinya kalau dia prajurit TNI aktif, itu nanti akan ada sanksi tegas dari satuan. Kalau dia di luar prajurit TNI aktif, berarti nanti akan kita laporkan kepada pihak yang berwajib, kepolisian, untuk ditindaklanjut. Karena itu sudah ditegaskan berulang kali oleh Kepala Staf Angkatan Darat, tidak ada oknum prajurit TNI yang membenkengi atau menjadi calo penerimaan. Tujuannya apa, Mbak? Tujuannya adalah supaya keterbukaan ini kan bisa dirasakan oleh seluruh putra-putri bangsa kita ini, yang dia memang benar-benar ingin menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Harapannya dengan animonya yang banyak, sehingga nanti kita seleksinya yang transparan, sesuai dengan aturan, sehingga nanti akan memperoleh output yang baik, ya, akan memperoleh calon-calon prajurit TNI Angkatan Darat yang berkualitas tadi, yang baik. Kenapa harus ada persyaratannya? Karena kita ingin cari bibit yang baik untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat, Mbak. Iya, itu bibit, bebet, bobot gitu. Adik-adik dipersiapkan sedini mungkin ya. Terus para orang tua juga dipersiapkan putra-putrinya sedini mungkin. Jadi menjadi TNI Angkatan Darat itu bukan hanya cowok saja, ternyata bukan hanya pria ya Pak. Yeah. Wanita juga bisa. Iya, jadi jangan takut, oh anak saya perempuan lomba TV, tapi bapaknya TNI, anaknya kepengen jadi TNI. Bisa ya Pak ya? Bisa. Bisa. Semua punya kesempatan yang sama. Iya, semua punya kesempatan yang sama. Tapi kalau tadi yang wanita itu adalah bintara dan juga perwira ya Bapak? Perwira, Mbak. Bintara dan perwira, seperti itu. Kalau yang cowok itulah mulai dari tamtama bisa. Betul. Ya Pak? Betul. Halo warga bercahaya, di Dialog Ngopi ya bersama dengan beliau Bapak Komandan Kodim 0703 Cilacap, Bapak Letkol Infantri Andi Yuliasi SEMIP. Dan ternyata sekarang sudah di menit terakhir ini Bapak. Iya, sekali lagi mungkin Bapak bisa dijelaskan kepada masyarakat Kota Cilacap tercinta ini bahwasanya pendaftaran menjadi prajurit TNI Angkatan Darat itu gratis Bapak. Betul. Dan mungkin pesan-pesan untuk masyarakat Bapak, monggo. Baik, terima kasih Mbak Tiwi, pendengar setia Radio FM Bercahaya. Saya mau menyampaikan beberapa mungkin buat putra-putri, khususnya adik-adik kita yang ada di Kabupaten Cilacap. Pengabdian kita, kemudian cita-cita kita itu harus setinggi langit. Bisa untuk kita bercita-cita di menjadi ASN, menjadi prajurit TNI, dan banyak pilihan-pilihan lain. Yang terpenting dari situ adalah siapkan diri kita untuk menggapai cita-cita kita. Sering saya sampaikan bahwa cita-cita kita, tujuan hidup kita itu harus kita gantungkan kepada diri kita masing-masing, restu orang tua dan restu dari Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga segala sesuatu yang kita inginkan itu memang harus kita siapkan sedini mungkin untuk mencapai cita-cita kita. Karena tanpa perencanaan, tanpa persiapan yang matang, kemungkinan kecil cita-cita yang akan kita gapai itu sulit untuk kita tempuh. Kemudian adik-adik putra-putri yang ada di Kabupaten Cilacap, saya juga berpesan untuk selalu menjaga kesehatan, kemudian belajar dengan baik, jangan terpengaruh dengan
hal-hal negatif yang saat ini beredar, seperti mungkin judi online, kemudian hal-hal lain lah yang bisa kita lihat di dunia digitalisasi ini. Pergunakan media sosial secara bijak, ya, jangan terpengaruh dengan hal-hal yang negatif, karena adik-adik sekalian adalah generasi muda, penerus bangsa ini, yang 30 tahun ke depan itu putra-putri adik-adik saat ini yang menempuh pendidikan di SD, SMP, SMA itu akan nanti regenerasi kepemimpinan, sehingga siapkan diri Anda dengan baik untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Itu mungkin Mbak Tiwi pesan kami kepada pemuda-pemudi pendengar setia Radio FM Bercahaya Cilacap. Iya, terima kasih Bapak Dandim. Ya, ada Kak Salut yang ada di Kroya. Terima kasih juga sudah bertanya ke Bapak Dandim. Tadi usia sudah dijelaskan oleh beliau, maksimal usianya dan minimalnya berapa, tinggi badannya berapa. Nanti Tiwi bisik-bisik lagi di belakang ya sama Kak Salut ya. Tiwi udah punya jawabannya. Terus ada lagi, terima kasih telah mengadakan acara ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam sehat dan sukses buat semuanya, khususnya buat Bapak Komandan Kodim 0703 Cilacap dari Ibu Triwarsono. Iya. Terima kasih. Terima kasih warga Bercahaya, Pak Dandim. Terima kasih sekali sudah hadir ke Radio Bercahaya, dan semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya Pak ya di kesempatan yang lain ya. Siap Mbak Tiwi. Kehadirannya Pak Dandim. Iya. Terima kasih warga Bercahaya atas kebersamaan Anda. Tiwi bersama Pak Letkol Infantri Andi Yuliasi SEMIP pamit undur diri di acara ngopi pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.